A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dalam atau suara luar? Dalam. Nggak sampai ke Singapura dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita tutup pelajaran di SMK dengan pertanyaan sederhana, kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan sekarang? Kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan? Nah, tadi kita ada baca di Surat Al-Mu'minun. Alhamdulillah kita ada di Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Kalau ditanya mana yang lebih tua, yang ini atau yang di Serdam? Ini dulu. Cuma masjid ini sejarahnya panjang. Kemudian karena To'ia dan Bang Ahmad tuh orangnya baik sekali gitu. Jadi percaya aja sama orang. Ini termasuk bukti nyata gitu. Setan tuh ada di mana-mana. Kontraktornya ini nggak jujur, nggak amanah. Menyelesaikan masjid ini tidak selesai gitu. Udah dibayar, ada kurang lebih 500-an juta di bawah. Muslim. Jadi namanya hantu tuh Abang Kakak. Mau duit masjid ke duit apapun, kalau nak dimakan ya. Untunglah alhamdulillah ada yang sabar ngurus masjid ini, ganti-ganti. Sampai akhirnya sekarang Allah takdirkan ada sama Ayah Ajib ya. Apa kali? Ajib ya, Buya atau Buaya, bukan ya? Ini Bang Ajib yang nanti kita tengok. Ini masjid bisa retak tanpa gempa bumi, bisa lepas dindingnya. Itu gimana ya Man? Itu seninya masjid ini gitu ya. Jadi memang tidak ada di tempat lain. Ya, masjidnya retak. Kalau bicara fisik sangat tidak layak sebenarnya. Kita kemarin mau robohkan bagian bawah, ya kan, sama hancurkan ini yang bawah. Mohon doanya dari abang kakak semua. Kita beres-beres, apalagi ada captain ini kan mumpung lagi safar. Antum-antum yang lagi safar tolong doakan masjid Pontianak ini, semoga Allah datangkan pertolongan terbaik. Kita ini jadi dermaga rasa, tempat melatih rasa. Saya bilang sama Ajib sama kawan-kawan, kita harus sering-sering numpahkan air mata di atas sejadah. Tirakat, netes, nangis. Itu yang dulu dengan izin Allah saya lakukan di Masjid Kapal Pontianak Serdam. Orang tuh, oh Ustadz yang di Masjid Kapal Selam ya katanya. Masjid Kapal Selam katanya. Dan Serdam, Sungai Raya Dalam. Jadi rasa sakit itu Bang Kakak, itulah yang membentuk berlian atau diamond. Sebentar ya, saya carikan. Ya Bang Kakak nengok ya. Ini salah satu aja. Nampak tak? Apa bahan bakunya berlian itu? Bahan bakunya plastik, aslinya batu. Bentuk mentahnya kurang lebih beginilah. Ini pun udah dipoles nih sebenarnya. Kalau antum mau nengok, saya pernah dikasih kawan saya tuh berlian yang masih belum diapa-apakan. Itu kayak batu biasa, kayak kita main ketapel tuh. Saya bilang, apa istimewanya? Kata kawan saya, inilah namanya berlian. Yang mahal itu kata beliau proses cuttingnya. Nah, di cutting tuh pakai benda tumpul atau benda tajam? Tajam.
Sakit atau enak? Sakit. Air mata tuh Jim, harus ada tumpah di atas sejadah ini, bilang, ya Allah, ini masjid bisa retak nggak pakai gempa ya Allah. Kan kalau nanti antum, saya bawa nanti antum tur ya, gimana nengok masjid bisa gempa, bisa retak tanpa gempa. Ini masih Kapal Ampera. Itu tadi saya bilang, saya kalau datang ke situ ingat lagi, Allah, ini kontraktor melarikan duit masjid 500 juta, ini kesal sekali rasanya. Saya sih tidak mau balas ya Allah, cuma sampai hati. Saya ingat ya, saya tidak dendam, tidak marah, cuma ingat. Aku sudah tak marah, tapi masih ingat gitu ya. 2012 500 juta besar tak? Sampai sekarang masih besar ya tak? Kalau yang saldonya 500 ribu, apalagi kalau ada jam-jam segini, tanggal-tanggal segini, ya adalah tolong talangkan. Hehehe. Apa yang nak ditalangkan Ustaz? Tak ada dah. Tak ada yang nak ditalangkan lagi dah. Maka saya kalau jam-jam segini, waktu-waktu segini nyuruh SPA tuh langsung kasih duit. Nih bawa berangkat. Karena kalau suruh talangkan dia punya semangat, tapi nak ditalangkan apa? Nak ditalangkan dia gitu. ATM tuh udah dicucuk, udah ditendang, udah di, iya, tak keluar kan Jim? Berlian ini abang kakak sakit, prosesnya shapingnya itu. Dan berlian ini bahan baku kan, sama kayak batu bata. Tidak bisa kita paksa batu bata untuk jadi pondasi, itu tidak bisa. Sebagaimana batu bata mau dipoles gimana pun tidak bisa jadi batu cincin. Abang kakak yang baik rahmati Allah, kehidupan, rasa sakit itu membentuk seseorang menjadi berlian atau jadi batu bata. Maka saya bilang jadi permata atau batu bata. Proses shapingnya itu yang memang makan waktu dan it takes time. Tidak bisa kita bilang kita cuma setahun terus langsung tiba-tiba tidak ada. Tidak ada yang instan teman-teman. Bahkan mie instan sekalipun tidak instan. Saya zaman masih kecil dulu tuh makan mie instan tuh kan dihancur-hancurkan. Terus bumbunya yang kesal tuh kadang tuh beli mie instan murah, bumbunya tuh sudah basah gitu. Udah gumpal. Pernah enggak? Ada yang pernah gitu enggak? Ada yang pernah kecil dulu? Allah, itu manas tak berlawan tuh. Ya kan, gumpal ya budak tuh, basah dah. Nah, yang enak kan kalau masih kering. Kalau zaman di pondok dulu gitulah, zaman sama Ustaz Yusuf saya di pondok dulu, tajamu kan. Nah, kedengaran enggak ada sekarang? Oke. Kita balik ke Al-Mu'minun ya, setelah bicara diamond, karena ini ada hubungannya. Abang kakak lihat Al-Mu'minun. Ada keinginan atau cita-cita setiap orang, yaitu beruntung. Kalau buka bisnis tuh maunya kita untung. Nah, Allah bilang qad aflahal mu'minun. Bisa enggak ayatnya itu bunyinya qad aflahal muslimun? Bisa aja. Tapi Allah di sini bilang qad aflahal mu'minun. Kita bacakan dulu ciri-cirinya ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Terus faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ini yang ayat SPA ini. Jaga amanah. SPA, santri penerima amanah. SPA, semua punya Allah. SPM, sebelum jadi SPA jadi SPM dulu. Apa SPM? Santri pengabdian munzalan. Tapi SPM juga tulisannya di bawah tuh, semua pasti mati. Di surat Al-Mu'minun ini ya Bang Kakak, Allah bilang dari pertama tuh qad aflahal mu'minun, orang yang beriman tuh beruntung.
Satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus turun ke bawah, ada zakat juga dimention di sini. Meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Di sini kan tidak ada yang ngerokok kan? Tidak ada yang ngerokok sini kan? Tidak ada ya. Ini kena ayat ini. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Saya sih tidak marah sama orang yang ngerokok, cuma ngasih tahu aja kayak kurang kerjaan gitu, dihisap terus dibuang. Coba dihisap tuh ditelan gitu loh. Hemat budget. Ya, kalau asapnya antum kurang, ada obat nyamuk, tuh ada asapnya juga. Wah, yang istrinya suaminya ngerokok ada nggak sini? Nanti bilang, "Bang, tadi ayam udah ngasih tahu ya." Gitu ya, nggak usah tebal-tebal, ngomong tipis-tipis ya. Nggak ada yang ngerokok sini kan? Dia nggak ada di sini ya. Habis dari sini, nggak tahu lah saya berasap. Tapi saya mau ngasih tahu sama antum, ayat ini untuk yang rokok. Kalau kau masih tak mau berhenti, ini dia. Yang basic-basic ya, sebetulnya tinggalkan rokok. Ayat Qur'annya jelas. Kau mau beruntung enggak? 1, sholat, 2, tinggalkan yang tidak berguna. Begitu bagus nih. Begitu suruh bakar sampah pakai masker. Ada asap rokok disap-isap. Ada suamiku perokok, doakan biar berhenti. Saya capek ingetinnya. Apa mau dulu? Udah di tahap terserah Ustadz, soalnya saya sudah sampai berbusa mulut ini, tetap merokok saja. Makanya kakak-kakak yang awal, ada yang belum nikah sini? Ya, ada yang belum nikah? Jangan mau ya dinikahin sama suami yang ngerokok. Terus kalau udah telanjur ya man, berhenti. Ini ayatnya, Al-Mu'minun ayat 2. Ada kata-kata yang lebih kasar lagi sebenarnya. Saya takut antum tersinggung ya. Nanti tanya sama Ustadz Nizar. Mana Ustadz Nizar? Ada Ustadz Nizar lagi di bawah? Oh, lagi bawa mobil. Tanya sama Ustadz Nizar, saya pernah ngomong apa ke dia tentang rokok. Saya tidak bilang Zar berhenti Zar, enggak. Saya bilang sikit ya kalimatnya. Nanti tanya sama Ustadz Nizar ya. Zar, Ayaman ngomong apa? Saya mau kasih tahu sama antum, Islam itu kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam lihatlah kitab sucinya. Ayat ini memang tidak spesifik nyebut rokok, tapi saya mau kasih tahu, innahum walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau memang antum anggap rokok itu ada manfaatnya, mau nggak kasih ke anak yang masih bayi gitu, baru lahir jangan ditahnik, kasih asap rokok gitu. Nanti pasti diadu-adu nih, ada titik-titik ustadz, ada titik-titik kiai yang masih ngerokok. Maka saya bilang jangan lihat orang. Saya ngomong hal yang basic ya nih. Guru saya, ini ngomong rokok dulu bentar ya. Guru saya itu pernah ikut seminar di Amerika, seminar tentang tobacco, tentang tembakau. Nah ini boleh saya ceritakan apa adanya. Beliau qadarullah hadir di seminar itu di Amerika. Salah satu anak buahnya brand rokok terbesar lah, PM, Philip titik-titik sambungannya, tahu ya? Nah itu dan ditanya, kalian semuanya menciptakan pabrik rokok. Lalu kenapa kalian ini tidak merokok? Udah tahu dia tuh pintar memang, orang-orang yang merokok tuh pintar. Lalu si perwakilan dari Philip Morris ini bilang begini, we create cigarette for 3. Kami buat rokok ini untuk 3 jenis manusia. For black, kata dia. Apa? Black. Apa maksudnya black? Orang berkulit hitam. Rasis banget dia. 2, for stupid. Apa artinya stupid? Or both, kata dia. BOTH. Apa BOTH? Jadi kalau ada orang itu berarti ini yang ngomong orang yang punya pabrik rokok. Antum tersinggung, bagus. Alhamdulillah, mohon maaf sengaja.
Kalau tidak mau berhenti pun tidak apa-apa. Saya lagi ngomongin Al-Mu'minun ayat 2, ayat 3 sorry. We create cigarette for 3, for black, for stupid, or both. Pakai bahasa Inggris saja biar agak mahal. Jadi yang tidak bisa bahasa Inggris tidak tersinggung dia. Tidak apa-apa lah. Besak ke gaya gitu apa? Dan saya belum habis pikir sampai sekarang. Beli rokok tuh anggaplah 10.000 satu plastik, satu plastik, satu kotak, satu bungkus. Satu hari sebungkus 10.000 dikali 30 hari. Berapa? 300.000. Nih. Kita hitung ya. Kita hitung. 10.000. Ini rokok culun loh nih. Tak ada dah kan? Kali 30 hari. Berapa? 300.000 kali 12. Hah? 3.600.000. Bal, ada enggak kambing yang harganya 3.600.000? Ada enggak? Ngapalah mereka nih beli kambing tak mampu? Ini orang gila dah. Ini loh walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun tuh ayat 3 nih. Padahal saya tak mau bahas baik tadi nih. Tapi nengok-nengok nih kayaknya ada konten yang perlu disampaikan lah. Mungkin ada doa istri yang mungkin Allah cobalah suami aku dengar nih akhir gitu. Mudah-mudahan telinganya terbuka gitu. Saya sih tidak maksa. Saya pernah nanya, ada Pak D tuh Paskas Palembang. Ini mungkin mudah-mudahan didengar Pak D. Pak D lagi dengar jangan-jangan nih. Saya ketemu sama Pak D, dia tuh bilang waktu ketemu saya pertama kali saya ke Palembang, Pak D tuh bilang, Ustaz saya tuh susah sekali berhenti ngerokok. Saya langsung tembak, karena baru ketemu dan tidak kenal, langsung tembak. Pak D saya bilang. Contoh lain selain rokok, Ustaz, nge-vape, main slot, jelas haram tuh. Main game online, tak ada gunanya sama sekali tuh, tidak nyumbang. Jadi gini, tarkuhu la yadur, ilmuhu atau fi'luhu la yakfa. Ditinggalkan tidak ngasih mudarat, dikerjakan pun tidak ngasih kontribusi apa-apa. Dah ya. Boleh saya lanjutkan cerita Pak D Palembang, Paskas Palembang. Jadi saya bilang sama beliau, karena ini hari ini Paskas D kan. Jadi Pak D ini dia bawa rokoknya orang tua lah. Apa? Gudang pupuk ke apa gitulah nama rokoknya tuh. Yang merek gudang tuh. Gudang pupuk kalau ada, gudang ambawang kayaknya. Nah, gudang gula misalnya gitu kan. Dah. Dia makan depan saya, letakkannya rokoknya di situ. Dia bilang saya ini susah sekali berhenti ngerokok. Terus saya nanya, Pak D pernah melewati bulan puasa tak? Terus dia nengok muka saya tuh. Ya pastilah Ustaz gitu. Kayak tak terima orang Palembang kan, orang Jawa tapi tinggal di Palembang. Ya pastilah kata beliau. Ya Pak D waktu bulan puasa tuh saya bilang, puasa ke atau enggak? Oh, dia langsung agak naik kan. Ya puasa Ustaz. Oh, kalau puasa tuh ngapain Pak D? Ya enggak makan kata dia. Terus enggak tidur? Saya bilang, "Oh, tidur." Minum? Ya enggak. Terus dia sampai akhirnya bilang sendiri, "Ya enggak ngerokok juga Ustaz." Masa? Saya bilang, kan enggak batal Pak D. Ya batal Ustaz. Kan cuma asap saya bilang. Ya enggak kata dia, batal kata dia. Oh, saya pura-pura ini, saya main-mainkan emosinya kan. Habis itu saya bilang gini, Pak dia enggak ngerokok tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Dia bilang dari jam subuh sampai maghrib. Asar ngerokok? Ya enggak, kan azannya mirip saya bilang dengan maghrib. Ya enggak Ustaz. Ini kejadian 2000 berapa? 17 atau 18 gitu lah. Saya masuk Palembang. Nah, diajak ngobrol nih biar dia ngerasa itu kan. Sampai akhirnya dia bilang, Pak D saya bilang, Pak D enggak ngerokok dari subuh sampai maghrib. Itu tahan berapa jam? Ya lumayan. Kok bisa Pak D? Tadi bilang ke saya susah. Ya karena ada niat Ustaz. Oh. Nah, apa? Coba diulang. Itu namanya senjata makan Tuhan. Kita tusuk dia pakai pedangnya seorang. Apa yang dia ceploskan tadi? Karena masa Pak D pakai niat? Ya pakai niat Ustaz. Kalau enggak niat ya enggak sah puasanya. Oh jadi Pak D niat puasa. Berapa lama Pak D puasa? Sehari, 2 hari? Sebulan Ustaz. Oh.
Jadi Pak D berhenti akhirnya ngerokok ketika bulan puasa. Ya, ndak berani Ustaz. Kan ndak ketahuan ndak apa-apa saya bilang. Pokoknya habis saya goncang-goncang otaknya. Kayak di rumah makan Padang tuh. Kak, dah, ada otak dah gitu. Kayak di rumah makan Padang, nanyakan lauk. Pak D Wanto Palembang. Terus saya bilang sama Pak D, berarti Pak D ada niat. Iya, karena ada niat makanya berhenti. Oh, pintar Pak D ini, saya bilang. Ini namanya nembak orang pakai basoka jarak dekat gitu. Ya kan? Sekarang Pak D, yang bikin Pak D berhenti dan tidak ngerokok waktu itu tuh, apalah Pak D sebelum? Karena ada niat. Pak D mau berhenti dah? Mau Ustaz, tapi saya ini susah. Dah, saya kasih PR mau dah. Sambil makan pepek tuh, kami di Martabak Har. Ingat betul waktu itu makannya di Martabak Har, Palembang kan terkenal ya. Saya bilang, Pak D, mulai hari ini Pak D bilang, mana bungkus yang ini? Ngomong sama itu, kami ngomong malam-malam. Pak D bilang kalau ketemu sama orang siapapun, saya bilang, Pak D minta doa. Bilang gini, tolong doakan ini bungkus terakhir. Tolong doakan ini bungkus terakhir. Masya Allah, besok pagi saya bangun, Pak D, udah enggak tadi malam bungkus terakhir. Sampai hari ini dengan izin Allah Pak D tidak merokok. Kalau Pak D yang enggak sekolah tinggi-tinggi bisa secerdas itu memahami kalimat saya mudah berdoa lah, mudah-mudahan ada orang cerdas yang hari ini otaknya dikasih ilmu sama Allah. Ya kan? Ya kalau dia enggak paham-paham masih berasap juga, ya kalah cerdas sama Pak D. Mau bilang bodoh tuh udah enak saya, bodoh bala gitu Pak. Mau bilang apa? Bodoh bala gitu. Pak D ya tak sekolah gitu, paham kalimat saya nih. Ada materi requestan? Enggak, ayatnya bunyinya gitu. Qad aflahal mu'minun. Harusnya kita di Masjid Ampera, tapi kemarin tim MPI bilang, Ayaman kita pindah, jangan di Ampera, kita pindah ke jangan di mana? Assalam. Setelah berhenti langsung jadi komandan Paskas Pak D itu. Mantap Pak D, semangat Pak D. Mana Pak D ini? Ada nggak Pak D ini? Sehat loh, Masya Allah Pak D itu. Kalau bicara mati sih, nanti ada ayatnya. Tenang aja, belum selesai. Ini antum masih punya nafas tambahan kan? Masih kuat nih? Ada turbulence di depan ini, masih siap gak? Jadi saya enggak debat, kasih analogi tentang puasa. Kok dia bisa bertahan zuhur enggak berasap? Karena ada niat kata dia. Udahlah pakai basoka lah. Kau tuh bukan tak bisa berhenti. Maksud saya tuh ngomong gitu. Kau tak ada niat mau berhenti. Simple aja. Enggak usah banyak. Enggak usah apa? TBC, tak usah banyak cincong. Kalau orang Jawa Timur tak usah banyak COCOT gitu loh. Tak usah banyak apa? Ada orang Jawa Timur di sini? Ada. Oh iya, lupa saya ada orang Jawa Timur. COCOT. Apa artinya? Mulut gitu ya. COCOT. Mulut. Semoga banyak Pak D yang lain yang berhenti merokok. Amin. Ya kan, kita doakan semoga diterima amal solehnya gitu ya, dan diterima di sisinya gitu. TBC terlalu banyak. Nggak boleh ngomong moncong Bib. Bahaya. Lanjut dah nih. Baru ayat 2. Cuman nih? Udah bikin sesak napas dah. Namanya gudang titik-titik, isi dalamnya kok tembakau kata dia. Berarti kena bohongin dong kata dia. Aduh. Dah. Saya tidak berdebat tentang tadi yang antum bilang ya, Ustadz ini, Kiai ini. Tidak, saya tidak ngomong itu. Saya cuma ngomong tentang puasa bulan Ramadan. Kalau ada niat pasti ada. Kalau tak ada niat pasti banyak. Dah berhenti. Kan cuma satu perintah Allahnya. Sami'na wa ata'na. Dah ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati
fa'ilun. Selalu nih abang kakak kalau dah sholat hubungannya dengan zakat disandingkan. Makanya ada Baitullah, ada Baitul Mal. Tanpa tamwil. Baitul Mal kita tanpa tamwil. Aqamus shalah wa ataz zakat. Jadi satu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini juga instruksi saya ke beberapa orang, cepat kawin, cepat nikah. Kita harus jaga al-furuj. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini syarat-syarat orang beruntung. Habis itu faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ini juga larangan untuk, mohon maaf ya, bujang-bujang, anak-anak muda. Aduh, gimana saya nak ngomong ini? Yang suka buang-buang di kamar mandi itu. Paham tak? Ini masuk kategori faulaika humul adun. Yang baru datang jomblo lagi, cepatlah nikah. Cepat taubat sebelum saya ruqyah. Kau nak nunggu apa? Nak tebar-tebar pesona, buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Alay. Balas. Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya. Coba ulang. Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya. Dasar buaya gitu. Assalamualaikum akhi, kamu lagi ngapain? Afwan ukhti, saya lagi ruku. Rawahu Habib Ja'far. Ya, afwan ukhti, saya lagi ruku. Nanti ya habis sholat ya gitu. Bisa dibalas WA. Ya, hukumnya gimana Ustaz? Dalam ilmu usul fiqh itu gimana? Jomblo, jangan pura-pura tak dengar kita. Habis perokok kita roasting. Nah, sekarang jadi ini al-mu'minun ini ayat-ayat ruqyah. Namanya al-mu'minun. Kalau orang Islam saja al-muslimun bisa gitu ayatnya. Enggak kayak gini speknya. Allah ngomongin al-mu'minun hanya orang-orang tertentu. Akhirnya ada ayat buat jomblo ini. Jaga kemaluan. Hanya boleh ditumpahkan itu di tempat yang benar. Azwaj, pasangan halalmu. Dia kayak, mohon maaf ya, kemaluan laki-laki itu kayak kunci gitu. Salah masuk tempat dia patah, rusak. Dan salah satu yang dibenci Allah dan azabnya diawalkan di dunia itu zina dan durhaka sama orang tua. Ibu-ibu, tolong dengar baik-baik ya. Sumur, coba bilang. Dapur, kasur. Pernah dengar istilah ini? Perempuan katanya sumur, dapur, kasur. Kalau sumur itu kan cuci-cuci, isinya umbah-umbah kata orang Jawa. Bisa enggak diganti sama laundry? Bisa. Dapur bisa enggak diganti sama catering? Bisa. Sekarang banyak istri online. Dia enggak masak lagi, dah ada kompor gas itu enggak berkurang gasnya. Udahlah pakai gas rakyat miskin aja biar. Yang 3 kilo tuh warna melon tuh. Saya bilang pantaslah bisnis kita ini tak kaya-kaya. Namanya pengusaha pakai gas miskin. Pantaslah tak kaya. Pengusaha-pengusaha kita yang bisnis bidang dagang, jangan pakai gas yang kecil-kecil tuh. Itu untuk masyarakat miskin. Kita tuh pengusaha. Saya pernah tegur beberapa saudagar-saudagar yang saya datang ke tempatnya pakai gas melon. Baca enggak tulisan tuh saya bilang? Untuk, coba mana HP sih? Bentar ya, kita baca sama-sama ya. Gas melon 3 kilo miskin. Di Indonesia nih orang bisa baca kan? Baca enggak? Apa tulisannya di situ? Hanya untuk masyarakat. Jadi kalau yang ada di rumahnya masih pakai gas-gas ini, kalau tersinggung mohon maaf. Tapi kalau memang abang kakak pengen terus bertahan di level miskin, nggak apa-apa. Nanti ada yang protes nih pasti nih, video saya kena potong, habis itu jadikan bulian, nggak apa-apa. Tapi
Tapi saya mau ngajak abang kakak naik level gitu. Hal-hal basic loh abang kakak. Tulisannya nih gitu. Oh, kebanyakan tulisannya udah hilang Ayah Man, jadi yang pakai orang kaya juga. Oh iya lah. Ya. Bagus. Cerdas. Ya, dalam ilmu usul fiqh gimana nih, Mas? Masuk kaidahnya apa nih? Emang kadang ngadapin umat ini tak boleh baper emang. Saya ya digitu kan dia pergi suaminya. Loh, antum tahu gak yang katanya, aduh kalau nggak ada SMK satu hari kayaknya gimana gitu. Dia bisa ngeles, dia bisa bikin alasan, dia bisa Masya Allah. Hah? Hukumnya mansuh ya, maafu anhu ya. Dan ada tulisan. Aduh ya Allah, umat ini ya Allah. Kayaknya beliau nih apa? Guru privat kayaknya. Guru apa kerjaannya? Guru privat, sukanya ngeles. Ada yang tak paham nih, Pasti ada yang tak paham kan? Alami, agak lama mikir. Ngapa pula gitu bang? Ngapa pula guru ngeles bang? Guru privat, sukanya ngeles. Dah, rokok udah, gas miskin udah. Kok bisa dari aluminium ini sampai ke gas ya? Ini memang SMK nih materinya. Sempat saya tuh diprotes orang, Ustadz, cobalah SMK tuh materinya tuh terstruktur gitu, rapi, pakai kurikulum. Oh alah, saya bilang. Dia baru login kayaknya. Baru apa? Baru. Bawanya mudah ya man. Oke. Tapi tulisannya hilang tuh memang di luar Nurul itu. Daya, ini bicara azwaj. Yang udah nikah, jomblo cepat nikah, jangan buang di kamar mandi. Paham? Paham enggak nih? Buang di tempat yang benar. Buang di tempat yang benar. Dan Allah bilang faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain daripada itu, mereka itu orang yang melampaui batas. Makanya jomblo jarang kaya. Hidupnya jarang teratur. Karena mohon maaf, laki-laki apalagi jomblo 80% isi otaknya seks. Bedanya laki-laki sama perempuan, kalau perempuan lagi pengen bisa nahan. Laki-laki itu rusak otaknya dan sistem syarafnya kalau udah itu harus keluar. Makanya Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Mu'minun ini tentang syahwat itu. Kalau kalau perempuan janda, dia bisa tahan tuh, enggak nikah 2 tahun, enggak nikah 3 tahun, kuat. Tapi cobalah laki-laki pakai kacamata hitam, istrinya meninggal, kuburannya dikipas-kipas. Zuhur masih dikipas, asar masih dikipas. Ibu-ibu bilang, Masya Allah, suami idaman, istrinya meninggal, setia dia tak balik-balik. Kan 7 langkah terakhir katanya kena tanya malaikat kan? Hadisnya gitu kan? Dia tak balik-balik, di situ aja terus dikipasin kuburannya. Penasaran ada kawannya, bro, kenapa kau tak balik-balik? Istri kau udah meninggal. Hebat benar kau nih, aku salut sama kau nih. Dia bilang, ada orang enggak? Kata dia. Tak ada, udah balik semua dah. Nah, kau jangan bilang siapa-siapa ya, kata dia. Apa pula kau di sini? Istri aku pesan, kata dia. Aku baru boleh nikah lagi kalau kuburan istriku udah kering, supaya cepat kering aku kipas, kata dia. Nah, cerita gini nih, nanti ada yang sore baru nyambung. Ngapa gitu bang? Emang ngapa kalau tanahnya udah kering? Nah gitu dia. Alami ya, agak lama. Nah, bete ketawa aja, bete kenal gak orang aja? Oh, ada yang bahas. Sore nanti dia baru paham. Kita udah selesai distribusi, dia baru ketawa tuh. Oh, ini lucu ya tadi pagi tuh.
Jadi kata istrinya, abang boleh nikah lagi kalau tanah kuburan saya sudah kering. Maka dia bilang supaya cepat kering, dilepas. Udah ya, jomblo udah, ngerokok udah, gas miskin udah, apa lagi? Kaosnya tulisannya apa ya, Man? Masya Allah, ini akan tanyakan. Paskas bahagia. Hari ini kan Paskas Day kan? Nah, hari ini hari bahagia lah pokoknya. Kita senang-senang aja. Kita ngerosting tukang rokok, ngerosting gas miskin ya. Oke. 6, 7 suruh nikah. Nah, ini rompi tukang parkir juga ya. Nah, emang pakai rompi kayak tukang parkir. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ayat tentang Paskas. Ini juga ayat tentang santri penerima amanah. Jam 8 datang, jam 4 sore balik. Jaga amanah. Saya bilang sama teman-teman cerita tentang infak beras 2012. Saat itu teman-teman, beras yang paling bagus dan paling mahal di Pontianak saat itu ya, namanya beras cap mangkok. Waktu kami beli beras itu di gudangnya, pemilik gudang tersebut bilang, "Oh, kamu beli beras cap mangkok banyak sekali. Ada yang beli kah?" Kata dia gitu. Kita bilang, "Kita tidak jual beras ini." "Terus untuk apa?" "Kami bagi-bagikan beras ini untuk anak yatim." "Wah, kamu orang kaya ya." Saya bilang, "Amin." 2012 tuh. Ya sampai sekarang masih amin kita. Amin, amin. Kita boleh saya lempar dah. Jadi saya bilang waktu itu amin, dia bilang. Saya bilang waktu dia bilang, "Oh, kamu orang kaya ya?" Saya bilang amin. Saya bilang. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah. Apa yang kita jaga Bang Kakak? Wa'dihim wa amanatihim. Karena waktu itu tagline-nya sudah dari awal, beras terbaik untuk orang baik. Dari awal tuh 2012. Saya tak mau, karena sering datang ke pondok teman-teman, lihat beras tuh patah-patah, lihat beras tuh jelek, lihat beras tuh berkutu. Maka waktu itu saya datang ke pondok-pondok, lalu lihat, "Ustadz, kenapa berasnya jelek?" Jawaban dari kiai bilang, "Kalau beras bagus kami tak mampu beli lauk, kalau beli beras yang yang jelek ya kami bisa menghemat budget supaya bisa beli beras ini." Udah Ustadz, saya bilang, "Tolong doakan supaya saya bisa bantu carikan beras di luar." Itulah cikal bakal awal bikin gerakan infak beras. Teman-teman, saya pribadi ini cerita ya, tidak bermaksud untuk Masya Allah, na'udzubillah, semoga Allah terima amal soleh kita. Tapi saat itu ya Abang Kakak, saya tidak mampu beli beras cap mangkok itu. Dan saya bertahun-tahun tidak makan beras cap mangkok. Tak berani, Jip. Belinya di Putri Candrami di sini dulu. Sebelum beli sama yang sekarang, belinya di sini dulu karena masih skala kecil, masih 200 kilo, 300 kilo, beli di situ. Dan saya masih beli beras di Parit Haji Muhsin, beras penggilingan beras yang sebelah kanan tuh Bang. Masuk, ada sebelah kanan penggilingan kampung, berasnya situ 7.400 atau 8.000, atau dapat kiriman beras dari Sambas dari kampung. Beras itu yang saya makan selama bertahun-tahun. Tak berani makan beras cap mangkok, tak berani. Jaga apa saya waktu itu? Ngejaga. Kan ada ayat tuh, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, mereka yakulu fi butunihim naro, makan neraka. Udahlah, saya ini banyak utang, berat badan cuma 48 kilo, makan neraka lagi. Maka saya marah betul. Bukan marah sama orangnya, sifatnya. Kok bisa kita kepikiran ngambil beras tuh loh, lalu curi beras, kepikir lagi mau jualnya. Saya berkali-kali masang otak dan makan otak tuh, sampai otak saya masih. Beras tuh udah ditulis tuh, beras untuk anak yatim. Yang beras-beras yang kita pikul nanti ini, itu dituliskan beras terbaik. Itu dari 2012 Abang Kakak. Karena saat itu mohon maaf ya, 2012 saya melihat orang kalau donasi ngasih beras-berasnya jelek. Mohon maaf. Saat itu trennya ngasih beras ke pondok-pondok tuh beras yang jelek, yang orangnya tidak mau makan. Apa bahasa Qurannya? Kamu memicingkan mata tuh loh. Kamu bersedekah tapi kamu sendiri tidak mau makainya gitu. Al-Baqarah. Astagfirullahaladzim. Illa antuh midufi.
267. Ya, nih. Al-Baqarah 267. Coba buka. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi, Al-Baqarah 267. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa an tughmidu fi. Inilah dalil yang saya gunakan, Ustaz. Jadi kalau ditanya apa asbabun nuzulnya gerakan infak beras, ayat Quran kenapa kita pilih beras terbaik, ya kan, yang tidak pakai pengawet, tidak pakai ini, dan kita usahakan semaksimal mungkin pilih yang paling bagus di antara yang baik. Ini dalilnya. Dan kita mudah-mudahan bisa menjaga ini dari 2012 sampai nanti akhir hayat. Dan saya sedih betul waktu itu datang ke pondok-pondok, mohon maaf, udahlah berasnya tuh sedikit jelek. Jadi kayak dendam pribadi, saya bilang, ya Allah izinkan aku, ya Allah carikan beras terbaik untuk anak yatim penghafal Quran. Yang bikin terharu apa? Begitu datang untuk pondok-pondok yang masih baru-baru waktu itu kami datangin ya, apa mereka bilang? Bang, makasih ya bang, berasnya enak, berasnya wangi, nggak pakai lauk pun udah nyaman. Wah, itu saya tuh balik badan langsung nangis. Saya sendiri tahu nggak ngapa nangis? Tidak pernah makan beras itu masalahnya. Kan saya tidak makan. Coba, mana paskas-paskas seluruh Indonesia ini kan lagi distribusi akbar nih, kita tanya sama pondok-pondok yang dapat beras yang kita memang sudah pilih. Ada tidak cerita dari ibunya? Ada tidak kita dapat cerita tidak? Apa kata pondok-pondok? Atau mereka udah biasa dah? Udah ada ngomong lagi dah ya? Makasih bang ya, tak setuju ya bang. Gitu. Ada, saya merasa kan datang ke tempat yang kayak gitu tuh, kita ngantar beras ini, nurunkan beras itu, tak ada disambut, tak setia katanya. Sakit hati? Ya enggak lah. Mereka bilang berasnya wangi, berasnya enak. Dalam hati saya ngebayangkan ya kan, karena tidak pernah makan kan. Apalah rasa beras itu ya. Kita beli beras yang 7.500, 8.000. Anak yatim waktu itu makan sudah beras di harga 12.500 cap mangkok tahun 2012. Di antara semua beras yang paling mahal itu. Habis itu kita ganti Raja Ultima habis itu. Masih ada kayaknya beras-beras itu. Mereka bilang berasnya enak bang. Inilah yang kita sekarang udah 15.000, masya Allah, tabarakallah. Ini juga saya kenapa bikin pasar amal di Ampera kan, di Masjid Kamal itu. Bajunya bukan baju second, bajunya dari Tanah Abang. Kita kerja sama Masjid Fatahillah, Buya Yasril. Datangkan pasar amal sini. Kadang orang bilang pakaian layak pakai. Saya turun ke Lombok, saya turun ke Palu, waktu gempa, waktu likuifasi itu. Orang kirimkan pakaian layak pakai. Mohon maaf, bukan baju layak pakai sebenarnya, baju layak buang. Numpuk, bahkan dibakar sama pengungsi itu. Tidak bisa dipakai, bolong sana, bolong sini. Mereka udah habis kena musibah, kita kasih baju, you can see, you can touch, you can do anything. Bukannya malah hindarkan musibah, malah bikin musibah baru lah. Di penginapan, di pengungsian, pakai baju bolong-bolong, kan kasihan yang nengok. Kalau ketat terik bagus nih, lember-lember. Ngomongkan apa sih? Paham bu? Ngelember-lember tahu? Kalau enggak paham enggak apa-apa. Badan kemana, anak kemana kan, baju kemana. Jadi bukan baju layak pakai. Itu donasi-donasi itu saya tegur kadang-kadang. Kita kasih pakaian, pilih dulu saya bilang. Itu enggak bisa jadi baju sebenarnya, lebih cocok jadi perecak. Tahu perecak? Nah, untuk ngepel lantai itu. Abang kakak Al-Baqarah 267. Al-Baqarah berapa? Jadikan sebagai ayat. Kalau mau ngasih orang, kasih yang terbaik. Usahakan abang kakak, jangan sampai kita ngasih sisa.
yang kita sendiri udah tidak mau makainya. Dah, screenshot ya 267 ya. Sekarang kita balik lagi ke surat Al-Mu'minun. Kita bicara tadi amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina, ayat 9, coba baca ayat 9. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini yang saya bilang dan sering saya sampaikan abang kakak. Kita tidak dulu cerita yang tinggi-tinggi ya. Jaga sholat, STW, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Mari saya ngomongkan sama salah satu saudara kita. Pak, saya bilang panjenengan kantornya di depan masjid, masa tidak sampai? Saya bilang yang jauh tuh hati atau jarak. Kan tembak langsung pakai basoka kan. Tersinggung ya, alhamdulillah datang beliau hari ini. Berarti memang niatnya baik. Kalau tersinggung mungkin tidak datang hari ini. Dan saya tunggu memang datang tidak beliau ini. Udah saya undang langsung distribusi. Apa yang mau saya sampaikan, abang kakak, yang lain disebutkan sekali, zakat sekali, tapi sholat di Al-Mu'minun ini disebutkan Allah 2 kali, di ayat 2 dan ayat 9. Jadi kita tidak usah dulu diskusi tinggi-tinggi, tidak usah dulu bicara profit, bicara margin, lokasi strategis, produk, campaign, sholat dulu nih. Saya diskusikan, saya tanya sama beliau, Pak, saya bilang, orang itu tidak bisa sholat gara-gara rapat atau tidak bisa rapat gara-gara sholat. Kok tidak bisa rapat lagi sholat nih gitu? Kok tidak bisa sholat lagi? Kok tidak bisa rapat lagi ruku bro? Gitu enggak? Atau orang itu tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat gara-gara rapat, gara-gara dagang, gara-gara jualan. Ini yang saya bilang, kita nih kejauhan ngomongkan bisnis dan lain-lain, hal yang sangat fundamental, betul kan sholat. Teman-teman kita yang baru hijrah nih, ajak sholat, ajak ke masjid. Minimal dari yang 3 waktu tuh nambah gitu. 3 waktu sholatnya, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Oh, ada yang dari Manchester, jauh aja nggak? Manchester is blue atau Manchester is red? Ada yang Manchester City ke sini? Manchester United. Abang kakak, di Al-Mu'minun ayat 9 ini Allah menegur kita bab sholat. Kenapa saya mau highlights tentang sholat? Saya mau cerita gitu, bagaimana hidup saya babak belur, rungkat apa? Gara-gara melalaikan sholat. Apa? Rungkat gara-gara melalaikan. Saya dengan izin Allah abang kakak, hal yang sederhana, 5 waktu alhamdulillah saya masih sholat. Masih sholat saya waktu di Malaysia itu 5 waktu, insya Allah tidak ninggalkan sholat. Tapi zuhurnya 2:30, asarnya jam 5 kurang, maghribnya jam, pokoknya terlambat, subuh 6:30, jam 7 kurang 15, itulah subuh saya di Malaysia. Mantap kan? Keren sekali kan? Ini saya bukanya. Rungkat tuh gara-gara melalaikan sholat. Maka Allah bilang di awal, qad aflahal mu'minun. Mau beruntung enggak? Nah, mustahil rungkat itu rumusnya sholat. Kenapa bisnis-bisnis di Munzalan kalau azan tutup? Saya tidak mau bisnis yang dibangun oleh maskapai Munzalan bangkrut. Bayangkan, bisnis milik masjid tapi melalaikan pengurusnya dari sholat ke masjid. Itu gila nak? Saya ulang ya, saya mau tutup kajian sore pagi hari ini dengan kalimat ini. Bisnis milik masjid, jangan sampai melalaikan pengurusnya dari pergi ke. Katanya kita minta rezeki, tapi justru kita tak datang sama yang memberi rezeki. Ini orang tak ada. Nah, isi sendiri lah. Bisa dipahami kira-kira bang kakak? Itu kenapa di Munzalan azan berkumandang tutup, saya bilang tutup, biarlah orang mau ngomong apa. Saya pernah bang kakak, hidup saya bawa belur, dapat duit 700 ringgit, baru dipegang duitnya, ditimang-timang, disayang-sayang.